Halo, selamat datang kembali. Senang sekali Anda bisa gabung lagi sama kita. Hari ini kita punya materi sumber yang menarik banget nih dari Anda. Fokusnya ke keterampilan hidup esensial keempat. Ini dari buku Mind in the Making ya. Judulnya Mencipta Hubungan atau Making Connections. Nah, sumber ini ngebahas gimana sih kemampuan kita nyambungin berbagai ide, fakta, konsep gitu. Ternyata mulainya tuh, wah, jauh lebih awal dari yang kita kira. Dan katanya krusial banget. Jadi misi kita kali ini, kita mau bongkar nih, cara-cara keren, bahkan dari bayi manusia itu bisa ngaitin gagasan. Terus gimana mereka ngelompokin dunia sekitarnya, pahamin hubungan antar hal. Semua ini basisnya riset yang ada di sumber Anda. Siap ya? Yuk kita bedah bareng. Oke, kita mulai dari yang kayaknya sering kita alami deh. Momen aha, itu loh. Di sumber Anda ada kutipan menarik. Segalanya saling berkorelasi. Bener juga ya rasanya. Momen belajar yang paling klik, itu kan seringnya pas kita tiba-tiba ngeh gitu, ngelihat hubungan baru antara info-info yang tadinya kepisah, kayak potongan puzzle nyambung. Coba deh Anda inget-inget lagi, pernah kan ngalamin momen aha kayak gitu? Tiba-tiba kayak lampu nyala di kepala gitu, terus cara pandang soal sesuatu jadi berubah total. Nah, kemungkinan besar nih momen itu ya karena nemu koneksi baru, ya kan? Sumber ini malah ngajak kita latihan refleksi soal momen aha kita sendiri. Dan ini bukan cuma soal belajar formal di sekolah loh. Sumber ini kasih contoh juga dari sudut pandang orang tua. Ada cerita apples don't fall far from the tree. Jadi ada ibu yang baru sadar gitu ada koneksi antara cemasnya dia sendiri sama cemasnya si anak. Nah, pas paham hubungan itu, wah itu bisa jadi pencerahan banget buat orang tua. Betul sekali. Dan yang bikin ini makin menarik lagi ya, sumber yang Anda bagikan ini nunjukin kalau kemampuan bikin koneksi ini bukan sesuatu yang baru kita pelajari pas sekolah gitu. Justru sebaliknya, bayi itu, menurut peneliti kayak Elizabeth Spelk, udah lahir dengan apa yang namanya kapasitas kognitif inti. Core cognitive capacities. Jadi semacam pemahaman bawaan soal dunia yang udah ada bahkan sebelum diajarin apa-apa secara formal. Wah, tunggu dulu. Kapasitas kognitif inti. Maksudnya gimana tuh? Bayi baru lahir udah punya modal mikir sendiri gitu ya? Bukan kayak kertas kosong sama sekali. Tepat sekali. Ini emang agak nantang pandangan lama sih, yang nganggep bayi itu tabula rasa. Kertas kosong yang kudu diisi semua. Ternyata nggak gitu. Mereka tuh udah dateng bawa peralatan dasar buat mahamin dunia. Coba kita lihat beberapa kapasitas inti yang dibahas di sumber Anda ya. Pertama, ada yang namanya indera objek, object sense. Sumber Anda nyebut riset klasik dari Kelman sama Spelke. Eksperimennya sederhana tapi hasilnya luar biasa loh. Bayi usia 4 bulan, diliatin tongkat, tapi tengahnya ditutup penghalang. Jadi bayi cuma lihat ujung atas sama ujung bawahnya gerak barengan. Hasilnya, bayi-bayi ini ternyata nganggep tongkat itu satu objek utuh, bukan dua potong kepisah. Mereka kayak, tahu gitu loh, kalau bagian tengah yang nggak kelihatan itu nyambungin kedua ujung. Usia 4 bulan udah bisa gitu. Wah, itu kan keren banget. Artinya mereka udah punya pemahaman dasar soal benda-benda di sekitar gitu ya? Betul, bahkan studi yang lebih baru, disebut juga di materi Anda, nunjukin ini bisa terjadi di bayi baru lahir, asal tongkatnya gerak. Ini nunjukin pemahaman bawaan soal keberlanjutan objek. Benda itu tetap ada, tetap utuh, walau sebagian ketutupan. Nah, ini fondasi paling dasar buat kita mahamin dunia fisik. Contoh nyatanya nih, dari pemikiran koneksi ini, sumber Anda cerita soal kakek nenek, cucunya umur 5 tahun punya masalah sama rakun. Rakunnya suka makanin makanan burung di halaman. Oh ya? Terus gimana sih cucunya lesainnya? Pinter dong dia. Nah, si anak ini nyambungin dua info. Pertama, dia tahu rakun itu hewan nokturnal aktif malam. Kedua, makanan burungnya selalu habis pas pagi. Koneksinya, ya rakun pasti datangnya malam-malam. Solusinya, sederhana tapi logis banget. Tempat makan burungnya dibawa masuk aja tiap malam. Iya kan? Ini contoh bagus banget gimana anak kecil pakai kemampuan bikin koneksi buat mecahin masalah. Dia nyambungin sebab rakun nokturnal sama akibat makanan habis buat nemu solusi. Kapasitas inti kedua itu indera ruang, space sense. Ini juga nggak kalah menarik. Ada eksperimen Linda Acredolo, melibatkan balita namanya Kelly. Jadi si Kelly ini ditaruh di ruangan, terus diajak keluar bentar. Pas balik lagi, dia bisa loh nemuin jalan ke lokasi tertentu di ruangan itu. Lewat rute baru lagi yang belum pernah dia lewatin sebelumnya. Loh, gimana caranya? Kan belum pernah lewat situ. Nah itu dia. Dia nggak cuma ngafalin rute, tapi dia punya semacam peta mental gitu. Pemahaman soal tata letak ruangan secara keseluruhan.
Dia bisa navigasi pakai pemahaman spasial implisit ini. Ini dasar dari pemahaman geometri, hubungan antar objek di dalam ruang. Peneliti lain, Herbert Ginzburg, juga ngamatin anak prasekolah main balok. Tanpa diajarin, mereka tuh secara intuitif eksplorasi konsep matematika, ilmiah, termasuk spasial. Mana yang lebih tinggi, mana yang bisa ditumpuk stabil, gimana bikin jembatan. Oh, jadi main balok itu sebenarnya bukan main iseng aja ya, tapi latihan mikir spasial juga. Tepat. Dan Ginzburg ngekenin sesuatu yang penting nih. Peran orang dewasa pakai bahasa spasial. Misalnya bilang, taruh balok merah di atas balok biru. Atau bolanya ada di belakang kursi. Bahasa kayak gini bantu ngasah indera ruang bawaan anak. Sumber Anda juga nyinggung kasus Lara, anak yang cemas soal matematika. Bisa jadi kesulitan awalnya itu akarnya dari pemahaman spasial yang kurang berkembang. Soalnya banyak konsep matematika awal itu kan visual banget, spasial. Kapasitas inti ketiga yang dibahas itu indera angka, number sense. Ini juga awalnya bukan soal bisa ngitung 1, 2, 3 ya. Elizabeth Spelke lagi nih, bikin eksperimen menarik pakai titik-titik di layar. Bayi ternyata bisa bedain jumlah objek yang beda secara signifikan. Misalnya mereka bisa bedain mana kelompok 8 titik, mana yang 16 titik. Ini bukan ngitung presisi ya, tapi lebih ke estimasi kuantitas bawaan. Oh, jadi kayak perkiraan jumlah gitu ya, bukan ngitung satu-satu. Betul, semacam intuisi jumlah gitu. Tapi yang lebih bikin kaget lagi, itu eksperimen Mickey Mouse dari Karen Wynn. Bayi umur 5 bulan diliatin pertunjukan boneka simpel. Misalnya, ada satu boneka Mickey di panggung, terus layar turun nutupin. Terus tangan kelihatan masukin satu boneka lagi ke balik layar. Logikanya, pas layar naik lagi, harusnya ada 2 boneka kan? Iya dong, 1 tambah 1 jadi 2. Nah, kalau yang muncul ternyata cuma 1 boneka, hasil yang salah, 1 plus 1 sama dengan 1, bayi-bayi ini kelihatan kaget. Mereka lihatnya lebih lama. Sebaliknya, kalau yang muncul 2 boneka, hasil yang benar, 1 plus 1 sama dengan 2, mereka biasa aja, nggak terlalu tertarik. Serius? Umur 5 bulan udah punya ekspektasi soal hasil tambah-tambahan simple gitu? Wah, ini bener-bener ngubah cara saya lihat bayi loh. Memang luar biasa kan? Ini nunjukin ada pemahaman dasar soal operasi tambah kurang, jauh sebelum belajar angka formal. Tentu aja, indera angka ini terus berkembang ya. Riset Robert Ziegler, kutip juga di sumber Anda, nunjukin gimana pemahaman anak soal angka di garis bilangan itu berubah. Anak TK biasanya representasinya logaritmik. Jarak antara 1 dan 2 kerasa jauh banget dibanding jarak 9 dan 10. Oh, jadi kayak skala gitu ya, bukan sama rata jaraknya. Iya, tapi seiring umur nambah, sekitar kelas 2 SD, representasi mereka jadi lebih linier, lebih akurat. Jarak antar angkanya sama. Jadi pemahaman nilai angkanya jadi lebih presisi ya? Bener. Dan ini fondasi penting buat mikir matematis nantinya. Sumberan nyebutin kalau mainan papan simpel kayak ular tangga gitu, itu bisa bantu anak ngembangin pemahaman linier ini. Kan maju satu kotak. Ada juga cerita menarik soal Philip, anak yang bikin sistem matematika sendiri sebelum belajar formal. Kemungkinan besar, sistemnya itu basisnya ya indera estimasi bawaan yang tadi kita bahas. Wow, jadi jelas banget ya, bayi itu bukan kosongan. Mereka udah dibekali fondasi keren banget buat memahami objek, ruang, angka. Ini benar-benar dasar buat kemampuan bikin koneksi nantinya. Nah, setelah kita tahu ada kapasitas bawaan ini nih, gimana sebenarnya keterampilan bikin koneksi ini berkembang jadi lebih kompleks? Kan seiring anak tumbuh gede gitu, pasti nggak otomatis kan ya? Ya tentu nggak otomatis, tapi dibangun di atas fondasi tadi. Perkembangannya ini erat banget kaitannya sama fungsi eksekutif otak. Khususnya, komponen yang namanya fleksibilitas kognitif. Cognitive flexibility. Ini intinya kemampuan buat ngubah cara mikir atau adaptasi sama aturan atau situasi baru. Fleksibilitas kognitif, kedengarannya penting banget ya. Gimana cara kita lihatnya di anak-anak? Ada contohnya? Salah satu cara klasik buat ngukurnya itu pakai tugas namanya Dimensional Change Card Sort Task, DCCST, yang ngembangin Philip David Zelazzo. Bayangin gini deh, anak dikasih setumpuk kartu bergambar. Misalnya, mobil merah, mobil biru, bunga merah, bunga biru. Awalnya, anak diminta nyortir kartu pakai satu aturan. Misalnya berdasarkan warna. Semua yang merah ke satu kotak, semua biru ke kotak lain. Biasanya anak umur 3 tahun ke atas udah bisa nih. Oke, gampang ya sejauh ini. Nah, bagian susahnya itu pas aturannya diganti. Setelah berhasil nyortir warna,
Pengujinya bilang, "Oke, sekarang main pakai aturan baru ya. Sekarang sortirnya berdasarkan bentuk. Semua mobil ke sini, semua bunga ke sana." Nah, disinilah kelihatan perkembangan fleksibilitas kognitif. Anak umur 3 tahun, walau dia ngerti aturan baru, sortir bentuk, seringkali susah ngelepasin aturan lama, sortir warna. Mereka cenderung, terus aja nyortir pakai warna. Oh, jadi kayak susah pindah gigi gitu ya mikirnya, masih nyangkut di gigi yang lama. Analogi yang bagus, persis kayak gitu. Kemampuan buat pindah gigi, ganti-ganti antar kategori atau aturan, inilah inti dari pikiran yang fleksibel. Dan fleksibilitas ini krusial banget buat bisa bikin koneksi antar ide atau konsep yang beda. Kalau pikiran kita kaku, ya susah lihat hubungan baru. Sumber Anda juga nyebut permainan sortir lain kayak reverse categorization task sama flexible item selection task, FIST. Intinya, yang ngelatih otak buat lihat sesuatu dari banyak sudut pandang, nggak kepaku satu cara aja. Menarik banget ya, gimana kemampuan ngategoriin dan ganti-ganti ini jadi kunci. Dan kalau ngomongin bikin koneksi, ada satu hal lagi nih yang kayaknya fundamental banget dan bedain kita sebagai manusia ya, pakai simbol. Sumber Anda nyinggung ini juga kan dari Judy Deloach? Betul sekali. Judy Deloach nekenin betapa pentingnya kapasitas simbolik, yaitu kemampuan kita buat paham kalau sesuatu, kayak kata, gambar, peta, angka gitu, bisa mewakili atau jadi lambang buat sesuatu yang lain. Kemampuan nyambungin simbol sama apa yang diwakilinya ini dasar dari hampir semua pengetahuan manusia loh. Ini bikin kita bisa mikir dan komunikasi soal hal-hal yang nggak ada di depan mata. Hal abstrak, masa lalu, masa depan. Tanpa simbol, koneksi yang bisa kita buat, ya terbatas banget. Cuma sama apa yang bisa dilihat dan disentuh saat itu. Oh, jadi kemampuan bahasa, baca peta, ngerti uang, itu semua tergantung kapasitas simbolik ini ya? Persis. Dan koneksi yang kita buat ini nggak melulu di ranah logika atau bahasa aja loh. Sumber Anda juga nyorot area yang mungkin nggak langsung kepikiran. Hubungan antara bikin koneksi sama seni. Ini temuan yang cukup signifikan loh. Seni, maksudnya kayak ngelukis atau main musik gitu. Gimana hubungannya sama bikin koneksi? Iya, macam-macam bentuk seni. Sumber Anda ngutip riset dari Dana Foundation. Ini melibatkan peneliti top kayak Michael Gazzaniga sama Michael Posner. Mereka nemuin kalau latihan seni itu secara konsisten nunjukin dampak positif ke kemampuan kognitif umum, termasuk perhatian sama fungsi eksekutif yang tadi kita bahas. Ada beberapa jalur koneksi spesifik yang disebut, misalnya, belajar musik itu ternyata nyambung ke pemahaman konsep spasial temporal, kayak geometri gitu, dan bahkan ke kemampuan membaca. Musik sama membaca, kok bisa nyambung gitu? Salah satu penjelasannya, musik itu melatih otak buat bedain nuansa suara yang halus, pitch, timbre, durasi. Nah, kemampuan bedain suara ini ternyata penting juga buat bedain bunyi-bunyi fonem dalam bahasa pas belajar baca. Sementara itu, latihan seni peran atau acting misalnya, itu ditemuin berhubungan sama peningkatan memori, dan terutama keterampilan sosial. Soalnya kan harus memahamin dan ngambil perspektif karakter lain. Jadi kita bikin koneksi antara diri kita sama pikiran atau perasaan orang lain. Wah, ini buka perspektif baru soal manfaat seni ya. Jadi bukan cuma soal ekspresi atau keindahan aja. Memang, Michael Gazzaniga malah lebih jauh lagi. Beliau spekulasi, berdasarkan temuan-temuan ini, seni itu mungkin punya nilai evolusioner buat kelangsungan hidup spesies kita. Wah, gimana tuh maksudnya? Karena seni itu bikin kita bisa berimajinasi, mahamin metafora, mikir di luar kotak, dan secara mental nyiapin diri buat hadapi situasi baru atau nggak terduga. Ini kan bentuk bikin koneksi tingkat tinggi, nyambungin pengalaman sekarang sama kemungkinan di masa depan atau realitas alternatif. Wah, seni sebagai alat bertahan hidup. Dalam juga ya pemikirannya. Dan kita bisa lihat ini skala kecilnya di kehidupan sehari-hari kok. Sumber Anda kasih contoh bagus dari perspektif ortu yang dijuluki The Weatherman. Anaknya ini obsesi banget sama cuaca. Minat spesifik ini ternyata jadi mesin pendorong buat si anak bikin macam-macam koneksi baru. Dia jadi termotivasi belajar kosakata baru soal cuaca, belajar pakai komputer buat cari info cuaca online, belajar baca dan mahamin grafik sama data perakiraan cuaca. Minat awal di cuaca jadi titik pusat yang nyambungin ke banyak area belajar lain. Ini contoh nyata gimana satu koneksi bisa micu jaringan koneksi lainnya.
Oke. Jadi setelah dengar semua ini, mulai dari kapasitas bawaan bayi, perkembangan fleksibilitas mikir, peran simbol, sampai hubungan sama seni. Jadi makin jelas ya kenapa bikin koneksi ini penting banget. Tapi bisa dirangkum lagi nggak? Kenapa sih kemampuan ini disebut salah satu dari 7 keterampilan hidup esensial menurut buku Mind in the Making? Intinya apa sih? Intinya gini, berdasarkan sintesis dari sumber yang Anda bagi, kemampuan bikin koneksi ini bukan cuma keterampilan tambahan, bukan sekedar nice to have, tapi ini sifatnya fundamental. Kenapa? Pertama, ini dasar dari pembelajaran yang mendalam. Belajar yang beneran itu kan bukan cuma ngapalin fakta kepisah-pisah, tapi paham gimana fakta-fakta itu nyambung, membentuk gambaran gede. Tanpa koneksi, ya yang kita punya cuma info, bukan pengetahuan. Bener juga sih, hafalan kan gampang lupa ya, tapi kalau kita paham hubungannya, lebih nempel gitu. Tepat. Kedua, ini krusial buat pemecahan masalah yang efektif. Masalah kompleks kan jarang punya solusi tunggal yang jelas. Kita perlu bisa lihat masalah dari banyak sudut, nyambungin info relevan, lihat pola, nyoba macam-macam pendekatan. Nah, ini semua butuh kemampuan bikin koneksi. Ketiga, ini kunci buat memahami ide-ide kompleks. Gimana coba kita bisa paham konsep kayak demokrasi, perubahan iklim, atau bahkan cerita novel, kalau nggak bisa lihat gimana bagian-bagiannya saling terkait. Dan soal kreativitas juga kan ya disinggung? Ya, sumber lain di buku itu nyebut kalau kreativitas itu dasarnya soal bongkar elemen yang udah ada. Terus digabungin lagi pakai cara baru yang original atau berguna. Ini, sekali lagi ya, manifestasi dari kemampuan bikin koneksi yang canggih banget. Nah, kalau dikaitin lagi sama peneliti fungsi eksekutif kayak Adele Diamond, karyanya relevan juga di sini. Beliau nekanin kalau kemampuan buat menggunakan apa yang kita tahu secara fleksibel, ini terkait fluid intelligence, ya, kecerdasan cair. Itu pada akhirnya lebih penting buat sukses hidup daripada cuma punya banyak fakta di kepala atau crystallized intelligence. Dan inti dari menggunakan pengetahuan itu ya bikin koneksi. Nyambungin ilmu lama ke situasi baru, nyambungin antar bidang ilmu, dan seterusnya. Jadi kemampuan bikin koneksi ini benar-benar inti dari cara kita belajar, mikir, dan berkreasi ya. Jauh lebih dari sekedar satu skill, tapi lebih kayak cara kerja dasar pikiran kita. Pembahasan kita dari sumber Anda hari ini benar-benar nunjukin betapa kerennya perjalanan kemampuan ini. Dimulai dari fondasi bawaan lahir, kapasitas buat memahami objek, ruang, angka, terus diasah, diperluas lewat pengalaman, belajar ngelompokin dunia, memahami kekuatan simbol, bahkan lewat seni. Semua ini muaranya ke kemampuan lihat pola, ngenalin hubungan, dan nyatuin kepingan info jadi pemahaman utuh. Keren banget. Persis. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran penutup yang menarik ya, buat Anda renungkan. Ini berdasarkan penekanan sumber tadi soal kapasitas inti dan gimana koneksi dibangun di atasnya. Apa tuh? Bikin penasaran nih. Pertanyaannya gini, mengingat gimana kapasitas inti buat mahamin objek, ruang, angka, itu ternyata udah ada sebagai modal sejak lahir. Gimana ya caranya kita bisa lebih sadar, lebih sengaja gitu, dalam ngenalin dan membangun di atas fondasi bawaan ini. Dalam interaksi kita sehari-hari, ini tantangan bukan cuma pas kita interaksi sama anak-anak, gimana kita dukung perkembangan koneksi mereka, tapi juga buat diri kita sendiri loh. Gimana kita bisa terus ngasah kemampuan kita buat belajar, mahamin dunia, dan terus-menerus bikin koneksi-koneksi baru yang mencerahkan dalam hidup kita. Pertanyaan yang dalam dan relevan banget itu bagaimana kita bisa lebih sadar ngebangun di atas fondasi yang udah ada, baik buat anak maupun buat diri sendiri ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk pemikiran penutupnya dan terima kasih banyak juga buat Anda pendengar udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini soal mencipta hubungan. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.